Harapan untuk terus memperbaiki iklim ekonomi di negeri ini agar pertumbuhan ekonomi tidak terus terkontraksi memang diupayakan oleh pemerintah. Apalagi pandemi memperburuk kondisi perekonomian kita. Sayangnya cita-cita untuk bisa menciptakan iklim investasi melalui ketentuan atau peraturan yang memberikan kepastian hukum serta kemudahan berusaha mendapat pertentangan dari buruh. Tapi apa memang benar isi yang kemudian beredar di masyarakat dan meresahkan buruh yang kemudian justru dimungkinkan memperburuk suasana dan membuat citra Indonesia kurang baik? Untuk itulah pada malam hari ini kita coba mendiskusikan lebih jauh untuk membahas Undang-Undang Cipta Kerja, nasib investasi dan pekerja. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber di studio dan nanti akan ada 1 narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Pak Aloysius Budi Santoso yang merupakan Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo. Pak Aloy, selamat malam. Malam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Walaupun terlihat lelah pemirsa, nanti kita coba tanya seberapa lelah beliau mengantisipasi karena jangan-jangan ini pekerja beliau di pabriknya juga banyak yang berdemo pada hari ini. Selanjutnya ada Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia KSBSI. Ibu Eli, selamat malam. Malam, Mbak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Tadi anggotanya banyak yang ikut turun? Sebagian. Nanti kita coba ulas lebih jauh dari beliau. Berikutnya ada Pak Peter Abdullah yang merupakan ekonom KOR. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Sehat Pak Peter? Alhamdulillah sehat. Dan saya sapa Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadahlia yang sudah terhubung melalui video conference. Nanti beliau akan bergabung untuk bisa menjawab dan menjelaskan lebih jauh lagi seberapa butuh kemudian kepastian hukum ini untuk memperbaiki iklim investasi di negeri ini. Saya tanya dulu ke Bu Eli. Bu Eli, ini biar gampang Bu Eli melihat wajah saya. Teman-teman tadi sebagian berdemo setelah diputus hari Senin, Selasanya langsung turun ke jalan. Walaupun ketika pembahasan sudah banyak yang menolak. Nah, ini sebenarnya teman-teman ini apa yang diinginkan? Ya, terima kasih Mbak. Sebenarnya permintaan buruh itu sih tidak muluk-muluk ya. Karena, sorry saya harus buka. Karena sebenarnya, ya karena sebenarnya kami sendiri yang sudah masuk juga di tim di pembahasan selama 10 hari dengan Kadin, Apindo dan pemerintah, kami berupaya memperjuangkan hak-hak buruh yang sudah eksis. Kalau memang tidak bisa ditingkatkan lebih bagus, tapi yang sudah eksis jangan dikurangi dong gitu. Memang ada hari itu gentleman agreement ya yang memang pada akhirnya kita ya oke, memang ini bagus ini. Tapi kan tidak semuanya memang harus 100% yang kami tuntut itu harus diterima juga. Tapi itu namanya dialog sosial yang memang kita menang bersama-sama. Tapi sayangnya memang tidak satu pun yang kami usulkan itu diterima. Di situ membuat kita merasa dibohongi oleh pemerintah gitu. Nah, kenapa? Paling tidak pengorbanan kami yang juga sudah di sana berdiri dan juga mengorbankan harga diri kita dibully seolah-olah kita mendapatkan sesuatu di balik ini kan harus sembuh dulu dong dari perubahan substansi versinya pemerintah. Memang ada satu pasal 59 itu PKWT. Tadinya kan tidak ada. Kita minta itu dimasukkan, tapi juga kesininya memang tidak bagus juga isinya gitu. Jadi seolah-olah memang diakomodir permintaan kami itu ada beberapa, ada 6 isu yang paling krusial seolah-olah memang ada di sana, tapi batangnya ada di sana, cabang-cabangnya itu dibuang dan itu yang paling krusial. Sebenarnya ketika proses pembahasan berapa banyak poin yang diajukan oleh teman-teman buruh dalam gentleman agreement itu yang kemudian tidak terfasilitasi? Ya sebenarnya kami soroti, kita sebut saja ya ini mungkin acak susunannya, ada soal pengupahan. Kami kan meminta ya tetap aja upah minimum provinsi, kabupaten kota, padat karya bersyukur memang dihapus dan kami minta ada sektoral. Yang terjadi kan yang sekarang ini adalah upah minimum ada, padat karya dihapus, kota ada, kabupaten ada, tapi sektoralnya hilang. Di sini kan sangat sedih juga gitu. Masa upah pertambangan harus sama dengan upah buruh yang kerja di pabrik plastik misalnya. Lalu kedua soal kontrak, itu kan kontraknya berkepanjangan gitu. Berarti tidak ada lagi kepastian kerja. Misalnya buat apa lagi pesangon itu kalau kontraknya memang bisa seumur hidup. Lalu ketiga ada soal outsourcing yang kami minta misalnya itu biar saja tetap di 5 pekerjaan, jenis pekerjaan itu jangan dibuka lagi keran seluas-luasnya. Tapi ini kan jadi lebih banyak dibuka dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lain pun bisa di-outsourcingkan. Lalu misalnya pesangon, memang benar hari itu 32 di undang-undang yang eksis ya.
Lalu ada rumor kemarin 25 dari pengusaha, 6 dari pemerintah melalui JKP. Lalu sekarang yang diketok palu adalah 19 dari pengusaha dan 6 dari pemerintah. Ini nanti dari dana mana? Apakah BPJS, lalu siapa iurannya, apakah dibebankan ke buruh? Kalau pengusaha pun nanti dibebankan, saya kira tidak akan mau mereka. Tapi dari anggaran negara, dari mana gitu? Apakah kita harus berhutang lagi ke World Bank atau apa? Nah itu Mbak, jadi soal TKA kami tidak terlalu menyoroti banget karena kita kan juga tenaga kerja kita jutaan di luar negeri dan itu rata-rata di domestik, misalnya di Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Hong Kong, ada beberapa di Eropa dan di negara Asia lainnya. Kalau kita diperlakukan penolakan-penolakan, saya juga tidak setuju, tapi yang kami minta itu adalah tenaga kerja asing yang didatangkan ke Indonesia itu adalah tenaga ahli yang memang kita tidak miliki dan mereka harus transfer ilmu dan berapa lama mereka ada di sini. Jangan juga mereka datang untuk mengambil lapangan yang memang bisa dikerjakan oleh buruh-buruh Indonesia karena kita kan tidak kekurangan tenaga kerja. Bu, cuman kemarin ketika diklarifikasi lebih lanjut diminta agar membaca lebih jelas karena apa yang disampaikan itu kebanyakan belum tepat, tidak sesuai dengan penjelasan yang kemudian ada di bagian bawahnya. Nah, seperti apa kemudian buruh menyikapi? Karena masih terus turun ke jalan. Iya, sebenarnya yang saya khawatirkan adalah buruh ini juga harus kelihatan cerdas. Misalnya bacalah undang-undang itu, biasakan membaca. Jadi ketika kita ditanya atau diskakmat kita bisa ada jawaban untuk itu. Jangan hanya menolak-nolak, tapi ketika diintervensi lebih dalam kita tidak tahu apa yang mau kita ucapkan gitu. Jadi yang saya soroti hanya itu gitu. Itu saja dulu. Tapi saya tidak tahu misalnya ketika ada penolakan-penolakan, saya tahu bahwa semua sekarang serikat buruh menolak itu gitu. Tapi saya tidak tahu apakah mereka memang membaca semua. Tapi paling tidak memang kalau Anda merasa ini memberatkan Anda, kalau Anda mengatakan bahwa ini harus kita tolak, pelajari dulu isinya. Karena banyak juga yang hoax yang beredar sampai kita juga takut. Misalnya ini dihapus. Lalu ada gambar-gambar saya juga yang mengkampanyekan bahwa tidak perlu mogok ini segala macam. Itu kan tidak adil, bahwa yang membuat itu juga teman-teman kita gitu. Kenapa? Nah, saya tidak mau bahwa masyarakat akan melihat buruh ini kelihatan tidak mengetahui isi tapi menolak. Tapi saya kira teman-teman yang bersuara sekarang adalah memang mereka yang sudah membaca, tapi saya mohon jangan hanya permukaannya, biar ketika bertemu dengan bapak-bapak seperti yang di samping saya, biar bisa juga kita menjelaskan kenapa kita tolak, kenapa kita terima, lalu kenapa sekarang gelombang itu lebih masif lagi. Tapi saya hanya ada satu pesan, biarlah ini buruh ini harus murni memperjuangkannya. Saya juga tidak mau ada ditunggangi politik atau apapun. Bu, ini Ibu tadi sampaikan di awal bahwa sebenarnya pembahasan ini tripartit sudah ada loh. Ada dari Ibu, ada dari pengusaha, dalam hal ini buruh, hampir semua serikat pekerja diajak ngomong. Tapi kemudian usulan itu tidak disepakati. Apakah kemudian buruh tidak diberikan rancangan terakhir sebelum kemudian memberikan masukan dan Senin kemarin digedok oleh DPR? Jadi yang memang yang kita sesalkan ya dari pemerintah pada saat itu, kita kan sudah di sana ikut membahas, tidak ada lagi yang ditutupi sebenarnya. Kita kan memohon sebelum diberikan itu draft pengganti ke DPR, baiknya kan dikasih dulu ke kita. Toh kita sudah ada di dalam itu gitu. Kami minta, tapi alasan beliau-beliau kan sangat banyak bahwa itu masih di Menko, masih segala macam gitu. Lalu ya sudah, kami dengan kepercayaan tinggi tidak mungkin kita dikorbankan karena kita sudah berjuang di sini untuk merubah substansi yang ada. Tapi ketika diketok itu kami merasa dibohongi dan kami tidak terima itu gitu. Jadi pemerintah itu sama sekali tidak menganggap kehadiran serikat buruh pada saat itu gitu. Padahal kita mengupayakan semua, mengintervensi, membuka pasal per pasal. Pada akhirnya yang diketok tidak ada sama sekali gitu. Jadi saya hanya mengatakan batangnya ada di sana, tapi ranting-rantingnya yang memang sangat penting itu tidak ada. Kebanyakan tidak ada di pasal-pasal yang saya sebutkan tadi. Pak Aloy, ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk bisa membuat agar investasi makin baik. Karena kita tahu kondisi kita sebelum pandemi pun kurang baik ketika itu. Dan pemerintah menganggap bahwa perizinan menjadi yang utama sehingga Undang-Undang Sapu Jagat ini dilahirkan melalui sistem Omnibus Law itu. Kalau pengusaha sendiri yang dibutuhkan selama ini, yang menjadi kendala untuk bisa melakukan percepatan usaha, apakah sudah terfasilitasi, Pak? Ya, saya kira pemerintah sudah berusaha keras untuk melakukan banyak hal. Walaupun kadang-kadang implementasi di lapangannya masih perlu peningkatan lah dan improvement. Cuman kan isunya kita dalam era globalisasi. Kita dalam suasana kompetisi.
Dan kalau kita hanya mengandalkan pasar dalam negeri, mungkin sebagai negara kita tidak bertumbuh. Nah, kenyataannya bahwa tadi sometimes produk-produk kita tidak cukup kompetitif ya di pasar global. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa upaya dengan Omnibus Law kan sebetulnya bukan hanya isu ketenagakerjaan kalau ada 15 klaster betul kemudian. ada yang terakhir kalau saya lihat ada 10 klaster yang pada dasarnya merelaksasi berbagai macam hal gitu. Mulai daripada kemudian investasi, ada ketenagakerjaan, kemudian Lingkungan, UMKM, kemudian lingkungan dan seterusnya. Jadi kalau saya melihat hendaknya kita melihat ini secara komprehensif, Mbak. Lihat secara komprehensif sehingga tadi bahwa kita yang sudah jadi pengusaha ataupun yang belum jadi pengusaha mau jadi berusaha. Gitu. Dengan demikian tadi kalau dibilang sebagai undang-undang cipta kerja kan upayanya adalah makin banyak orang mau berusaha sehingga makin banyak lapangan pekerjaan. Jadi saya kira sih secara umum kami menyambut positif dan di satu sisi kita lihat juga terkait dengan ketenagakerjaan yang tadi Bu Eli sampaikan yang sekarang juga makin baik. Misalnya saya lihat yang terakhir adalah misalnya di PKWT kalau sebelumnya tidak ada kompensasi kemudian sekarang diberikan kompensasi. Kemudian keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sama TUPE itu juga saya lihat dicantumkan. Jadi saya kira sih beberapa hal sebetulnya cukup positif lah. Pak, ini banyak yang kemudian dikhawatirkan dan banyak ditanyakan, dikeluhkan berkaitan mengenai kompensasi yang tadi juga sudah Bapak sebutkan. Dari yang awalnya 30-an tadi Bu Eli juga sebutkan, tapi kemudian berkurang banyak dan apalagi masih banyak pengusaha yang seringkali nakal, tidak mau bayar sesuai dengan aturan yang ada. Nah, ini bagaimana kemudian dari Apindo sendiri melihat kondisi ini? Kami melihatnya kalau pakai data tadi Mbak Brigita sampaikan. Pertanyaannya begini, kalau ada dosen mengajar, kemudian ternyata hanya 20-30%-nya yang lulus. Yang challenge itu dosennya atau anaknya. Ini menarik untuk didiskusikan. Nah ini juga yang terjadi. Kalau kemudian pesangon yang bisa sampai 32, kemudian ternyata banyak pengusaha tidak sanggup, lalu apa sistemnya yang perlu dibenahi atau pengusahanya yang dipaksa itu. Nah pada faktanya pesangon di Indonesia memang termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan banyak negara lain. Sementara pengusaha pada dasarnya kalau produknya tidak terbeli oleh masyarakat, ya mati juga. Kalau pengusahanya mati, ya nggak ada karyawan juga. Jadi saya kira ini kita harus cari titik keseimbangan yang baru lah untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau saya selalu mengatakan gini, kalau berada dengan teman-teman, sebetulnya ini semua kita perjuangkan bukan buat kita sebetulnya, tapi buat anak-anak kita. Itu yang saya lihat. Jadi semua pihak harus try to get the optimum. Dalam hal ini pengusaha, karyawan yang sekarang, terus pemerintah dan seterusnya. Kalau saya memandangnya seperti itu. Niatannya baik kok, karena ketika di awal penyusunannya semua orang diajak duduk bersama. Tetapi di sepertiga malam, istilahnya seperti itu, ada barang yang hilang. Ada istilahnya masukan-masukan yang diberikan ternyata tidak terfasilitasi dengan baik. Nah bagaimana kemudian ekonom melihat, karena dengan kejadian banyaknya aksi demonstrasi yang berujung sedikit ricu, ini tentunya akan mengganggu kestabilan kondisi kita. Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetap di Indonesia Business Forum. Pemerintah sebenarnya berupaya keras supaya investasi ini bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai upaya. Nah, salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tapi kita coba tanya sama Pak Peter. Pak Peter, kalau catatan dari Pak Peter, ini kan usahanya sudah luar biasa ya. Tapi pada akhirnya justru malah menimbulkan akhirnya kontraproduktif tentunya ya. Nah, Pak Peter sendiri melihatnya bagaimana? Ya, sayang sekali memang Mbak Mona ya. Ini adalah upaya pemerintah yang luar biasa dan sudah dilakukan, sudah dirintis sejak tahun lalu ya. Dan merupakan kelanjutan dari upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi sejak periode pertamanya Pak Jokowi. Ya, kita tahu pada periode pertama Pak Jokowi sudah mengeluarkan 16 paket kebijakan untuk memperbaiki ease of doing business kita, ya, untuk meningkatkan investasi kita
dan tujuannya sangat mulia, ya, yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, tentunya akan membuka lapangan kerja yang lebih besar, akan mensejahterakan pekerja kita. Kan ini yang saya selalu sampaikan, pemerintah pasti punya niat baik. Nah sayangnya ya, niat baik itu tidak selalu berbuah baik, ya, kalau dilakukan tidak dengan cara yang baik. Ya. Nah ini yang sekarang ini saya kira ditentang, dipertanyakan, diprotes, ya. Itu adalah tanda kutip, ya, caranya yang tidak cukup baik, ya. Apalagi kalau kita mendengar tadi dari Ibu Elis, sudah duduk bersama, sudah kita ada kesepakatan bersama, tetapi di tengah itu, di ujungnya udah kayak kids zaman now ya, di sepertiga ya, malam begitu ya, di sepertiga ditikung. malam, di ruang yang gelap itu kemudian diputuskan sesuatu yang gelap gitu loh. Jadi inilah yang kemudian yang terjadi, yang memunculkan ketidakpercayaan, yang memunculkan apa yang baik tadi menjadi tidak bisa diterima. Ya. Tapi kalau kita melihat isinya, tadi kan Pak Aloy juga sempat singgung, ini bukan cuma urusan tenaga kerja loh. Ada banyak kemudahan yang pada akhirnya sebenarnya dinanti-nantikan oleh banyak orang akibat dari ketentuan sebelumnya yang membuat birokrasi ini berbelit. Nah kalau Pak Peter sendiri melihat gimana? Ya, kalau dari awal saya sependapat dengan adanya perlunya kita melakukan sebuah omnibus law, karena belajar dari yang periode pertama 16 paket kebijakan yang tidak efektif, itu akhirnya kita paham bahwasanya faktor-faktor yang menghambat investasi, yang menyebabkan kita tidak bisa beranjak lebih baik di dalam peringkat ease of doing business, itu banyak sekali. Dan kemudian kalau diruntut lagi, itu menyangkut beratus-ratus aturan yang tertuang di dalam puluhan, lebih dari 100 undang-undang dan ratusan pasal. Dan kalau itu kita lakukan satu persatu, akan memakan waktu yang sangat lama. Jadi memang kita membutuhkan sebuah undang-undang terobosan, ya, yang disebut omnibus law. Saya sepakat itu, ya. Jadi memang memerlukan klaster yang begitu luas, lengkap. Nah, tapi sekali lagi, ini kan niat baik tidak cukup dengan sebuah niat baik. Ya. Saya melihatnya dari tahun lalu saya sudah menyampaikan hal yang sama, menyuarakan hal yang sama. Niat baik tidak cukup dengan niat baik. Ya. Dan nampaknya pemerintah terlalu pede bahwasanya kalau kita sudah niat baik, itu semuanya akan menjadi baik. Ya. Makanya dari tahun lalu pemerintah itu kan kepingin omnibus law ini bisa secepatnya diselesaikan. Bahkan ditargetkan pada tahun lalu itu bulan Oktober November sudah keluar. Ya. Padahal kita tahu, ya, walaupun ini akan mempercepat yang tadinya seharusnya dikerjakan bertahun-tahun, bisa dikerjakan dalam 1 tahun, tapi bukan dalam waktu 2 minggu, bukan dalam waktu 1 bulan 2 bulan, karena kita akan mempelototin satu persatu pasal. Dan apa yang akan kita perbaiki, perbaikannya seperti apa. Nah itu yang pertama, ya, prosesnya satu. Yang kedua, komunikasinya. Ya, komunikasi itu penting, ya. Harus merangkul, harus mengajak, dan kemudian memunculkan sebuah rasa percaya, ya. Nah, ini merangkulnya tidak cukup, ya, karena saya juga tahu dari teman-teman, terutama dari akademisi, ya, itu merasa tidak cukup diajak. Padahal akademisi ini menjadi sosok yang independen yang diharapkan bisa bersuara di kondisi yang seperti sekarang ini. Itu yang pertama, merangkulnya kurang. Yang kedua lagi, yang sudah dirangkul pun kemudian dikecewakan. Nah ini kan artinya kan dari sisi komunikasi juga sangat buruk. Dan saya kasihan teman-teman di pengusaha sebenarnya. Ya, padahal ini kan investasi itu kan membutuhkan dua pihak. Ya, baik itu pengusahanya maupun pekerjanya. Kalau dua ini kemudian kita benturkan, jadi masalah nyanyinya. Jadi pemerintah seharusnya kan, fungsi pemerintah kan adalah mendamaikan dua pihak ini, ya, agar supaya dua ini benar-benar bisa bekerja sama. Posisi pemerintah adalah memberikan situasi yang kondusif untuk keduanya bisa tumbuh. Sekarang apa yang terjadi sekarang ini, ya, kalau kita lihat seperti kata Bu Elis juga, yang diserang oleh pekerja bukan pengusaha sekarang. Yang tidak dipercaya oleh pekerja bukan pengusaha. Yang diserang oleh pekerja adalah pemerintah. Ya, nah ini artinya, ya,
dalam posisi sebagai yang seharusnya mendamaikan, memunculkan kepercayaan antar pihak, ya, itu justru yang sekarang tidak dipercaya. Kalau seperti itu bagaimana akan menjadi penengah? Dalam posisi kalau terjadi apa-apa antara pengusaha dan pekerja, yang disebut tripartit itu kan pemerintah kan di tengah. Nah, bagaimana pemerintah menjadi di tengah kalau kepercayaan itu hilang dari satu sisi? Nah, ini saya kira PR ya, yang saya kira harus diselesaikan. Undang-undang Omnibus Law ini sebuah niat baik, ya, hanya akan berbuah baik kalau kemudian kita menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang sekarang ini muncul. Ibarat sebuah hubungan yang akan melakukan akad, mestinya sudah ada kesepakatan sebelumnya atas poin-poin yang sudah dibicarakan bersama. Lalu apa kemudian ke depan yang akan dilakukan supaya paling tidak Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah digedok ini bisa terimplementasi dengan baik dan tidak melukai banyak orang? Sesaat lagi kita akan lanjutkan, tetaplah di Indonesia Business Forum. Hoax-nya kan outsourcing bisa diterapkan untuk semua pekerjaan. Yang benar bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini melindungi hak-hak pekerja outsourcing. Ada bisa dicek di angka 20 pasal 66 ayat 2. Pekerja atau buruh yang bekerja pada perusahaan alidaya memperoleh hak yang sama sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama atas perlindungan upah dan kesejahteraan syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul dengan pekerja atau buruh lainnya di perusahaan pemberi. Undang-Undang Cipta Kerja mengharuskan perjanjian kerja outsourcing atau alidaya mencantumkan perlindungan hak-hak pekerja. Buruh atau pekerja di perusahaan alidaya tetap memperoleh jaminan kesehatan, kecelakaan, kematian sama seperti pekerja tetap. Jika terjadi pengalihan kerja, perlindungan hak dan jaminan sosial pekerja tetap berlaku dan tidak boleh berkurang. Hal-hal yang belum diatur di Undang-Undang Cipta Kerja ini akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi saya terima kasih sekali dapat kesempatan untuk menjelaskan beberapa hal. Itu tadi klarifikasi ataupun informasi yang disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja berkaitan mengenai informasi hoax yang beredar di berbagai media yang tentunya ini menyulut kemarahan dan kekesalan yang semakin mendalam dari kalangan buruh. Ibu-ibu tadi sudah mendengar apa yang kemudian disampaikan oleh Pak Peter, termasuk juga oleh pengusaha. Nah, apalagi sih sebenarnya yang diinginkan oleh buruh, Bu? Kira-kira yang paling dalam jangka waktu dekat ini harus difasilitasi oleh pemerintah. Ya, sebenarnya sih kita tidak menolak investasi ya, Mbak. Itu buruk sekali lah kalau kita menolak itu. Tapi jangan alasannya karena upah buruh. Lalu ada ancamannya juga misalnya pindah ke Vietnam. Saya tahu di Vietnam itu tidak ada pertambangan bauksit, nikel, tidak. Padat karya boleh ke sana, tapi yang pertambangan besar kan di kita gitu. Nah, misalnya gini, kalau mau datang investasi welcome, tapi jangan menggadaikan kita juga gitu. Jangan, minimal kalau tidak ada perubahan dari yang sudah eksis, ya itu saja bertahan gitu. Jangan memang mungkin bapak-bapak yang dulu tidak setuju dengan ini, tapi saya selaku dari buruh kan saya harus perjuangkan memang itu yang kami inginkan. Kalaupun tidak bisa berubah lebih bagus, kami tidak anti perubahan, tapi tetaplah bertahan di yang ada gitu. Tapi ternyata kan tidak. Memang yang dibilang Ibu Menteri tadi benar, bahwa akan ada perlindungan ke outsourcing, tapi jangan dibuka kerannya seluas-luasnya, kan itu yang kami tuntut, Mbak. Kita sudah terhubung dengan Kepala BKPM, Pak Bahlil Lahadalia, melalui video conference. Selamat malam, Pak Kepala BKPM. Malam, Assalamualaikum Mbak Manu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala BKPM, di sini ada Ketua Komite Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial untuk Upah Apindo, Pak Aloy, kemudian Pak Peter, dan Bu Eli, Presiden KSBSI. Mungkin Pak Kepala BKPM boleh sapa terlebih dahulu? Selamat malam, Assalamualaikum para bapak-bapak narasumber dan Ibu Ketua. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Pak Kepala BKPM, terima kasih sudah bergabung. Tentunya tadi sudah sedikit mendengarkan apa yang disampaikan oleh buruh, keinginan-keinginan dan harapan sebenarnya terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini untuk bisa memperbaiki iklim investasi di negeri ini. Nah, mungkin tanggapan dari Pak Kepala BKPM seperti apa? Yang pertama saya ingin menjelaskan dulu terhadap posisi kondisi objektif bangsa kita ya. Bahwa kita punya 6 juta saudara-saudara kita yang eksisting yang ingin mendapatkan lapangan pekerjaan. Yang kedua, 2,9 juta angkatan kerja per tahun yang siap untuk mencari lapangan pekerjaan. Ini lulusan-lulusan S1, kemudian SMA atau SMK.
Yang ketiga adalah ada saudara-saudara kita kena COVID, kemudian kena PHK, sekitar 6-7 juta. Total hari ini, saudara-saudara kita yang siap mendapat lapangan pekerjaan kurang lebih sekitar 16 juta. Nah, kemudian bagaimana caranya untuk segera mereka bisa masuk kerja, Mbak? Mbak Manu, nggak mungkin negara menerima mereka lewat PNS, ataupun menjadi karyawan BUMN, ataupun menjadi TNI Polri, ataupun pegawai yang ada pada tanggung jawab negara. Maka instrumennya hanya satu, yaitu investasi. Karena investasi itu adalah pintu masuk untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dalam konteks itu, kita harus lihat kondisi objektif kita juga dalam konteks investasi. IODB kita di 2014 itu masih 120, sekarang udah 73. Tetapi kita masih kalah saing dengan yang lain. Faktornya kenapa? Yang pertama ada terjadi apa yang disebut dengan ego sektoral perizinan antara kementerian lembaga. Yang kedua, aturan kita yang tumpang tindih antara kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Yang ketiga adalah ada persoalan juga tanah, dan mohon maaf dengan segala hormat, ada juga persoalan tingkat, sedikit persoalan upah kenaikan buruh per tahun dibandingkan dengan Asia Tenggara yang lain, kita kurang lebih sekitar 8%. Ini fakta yang ada. Nah, bagaimana caranya kemudian agar investor itu bisa masuk? Kita harus melakukan reform terhadap regulasi yang tumpang tindih untuk menghilangkan ego sektoral. Maka Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini adalah instrumen untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Contoh sekarang, jangan dikira di antara kementerian lembaga itu nggak terjadi aturan tumpang tindih, itu ego sektoralnya minta ampun. Tetapi dengan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja ini, maka seluruh perizinan akan lewat elektronik, masuk langsung ke OSS, dan namanya semua izin usaha. Dan itu memang pengelolaannya di BKPM. Yang kedua, selama ini izin-izin yang ada di daerah yang lama prosesnya, memang pemerintah pusat nggak bisa mengintervensi masuk. Makanya dalam undang-undang ini ada namanya NSPK, Norma Standar Pelayanan, Prosedur. Nah, oleh karena itu supaya kepastian, karena bagi pengusaha itu 4 hal, yaitu murah, cepat, pasti, dan mudah. Nah, berikutnya adalah persoalan lahan maupun urusan-urusan yang lain. Nah, undang-undang ini juga meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Karena harus diingat investasi kita betul tiap tahun naik, tapi ICOR kita itu tinggi 6,8. Karena salah satu diantaranya adalah menurut data itu potensi korupsinya yang tinggi. Undang-undang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini meminimalisir potensi untuk terjadinya korupsi tersebut. Di aspek yang lain, kita ini kan selalu berbicara tentang UMKM. UMKM itu yang memberikan sumbangsi kurang lebih sekitar 120 juta tenaga kerja. Jadi ingat 80% lebih yang memberikan lapangan pekerjaan itu bersumber dari UMKM. Dan UMKM memberikan 60% terhadap GDP kita. Serta total unit usaha yang ada 99,7% itu dari UMKM. Dalam konteks itu, saya pikir negara harus hadir untuk memberikan ruang yang mudah, yang cukup dan pasti bagi UMKM. Salah satu diantaranya contoh izin. Selama ini UMKM itu izinnya mereka harus membuat seperti membangun PT atau membangun CV. Nah sekarang dengan UMKM cukup 1 lembar izin aja dan itu cukup 3 jam selesai. UMKM juga bisa mendapatkan akses permodalan yang layak. Yang ketiga UMKM juga bisa mendapatkan sektor pasar. Problem sekarang itu di UMKM itu kan pasar. Negara belum hadir menurut saya secara maksimal. Undang-undang ini memberikan ruang bagi UMKM untuk negara harus hadir, baik di sektor perkebunan maupun di sektor perikanan. Di samping itu, UMKM sekarang lewat undang-undang ini, setiap investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri yang besar-besar itu, wajib bergandengan dengan UMKM. Nah, dalam konteks itu Mbak Manu, pasti ada yang naik kelas, atau bagi teman-teman kita mahasiswa yang baru selesai kuliah, orientasi mereka tidak lagi menjadi PNS, bukan menjadi karyawan, tapi mereka harus menjadi entrepreneurship. Apalagi bonus demografi pada tahun 2030-2035 puncaknya, 60% usia produktivitas masyarakat kita, adik-adik kita, itu terjadi. Nah, oleh karena itu saya memahami, saya pernah jadi karyawan, saya juga pernah jadi karyawan ketika selesai kuliah.
saya pernah menjadi juga pengusaha dan sekarang diberikan kesempatan untuk membantu Pak Presiden. Suasana kebatikan teman-teman buruh, teman-teman pengusaha, saya mengerti. Namun kita harus mencari titik tengah. Kita mencari titik tengah ini dalam rangka bagaimana bisa mewujudkan harapan semua sekalipun tidak 100%. Saya juga memahami karena begini, semakin banyak lapangan pekerjaan yang dibutuhkan, kalau kemudian hulunya investasinya nggak kita bangun untuk investasi masuk, siapa yang akan menciptakan lapangan pekerjaan? Nah, tinggal kita jaga adalah jangan pengusahanya sewenang-wenang terhadap buruh. Ini yang kita harus jaga. Nah, dalam konteks itu saya pikir bahwa ke depan tinggal kita akan jaga juga di PP-nya untuk hak-hak buruh juga dijamin. Bahkan di dalam jaminan buruh sekarang, awalnya itu kan kalau kena PHK itu kan ada 35 kali kalau tidak salah itu. 35 kali sekarang turun menjadi 25. Nah, rata-rata pengalaman saya jadi pengusaha, itu biasanya begini pengusaha ini, bukan di angka 35-nya, jangan kita terkecoh. Kadang-kadang kalau pengusaha sudah mempilotkan atau pura-pura bangkrut kadang-kadang, itu nggak lagi pusing dengan upah itu, kadang-kadang, tapi tidak semuanya. Nah, ini pemerintah hadir untuk memberikan menanggung kurang lebih sekitar 6 kali. Bahkan pemerintah juga menyiapkan untuk ada kartu program BPJ kalau tidak salah dalam ibu Menteri Tenaga Kerja disampaikan. Intinya begini Mbak Manu, saya ingin mengatakan bahwa ini adalah era baru untuk kita menyongsong masa depan yang lebih baik. Undang-undang ini tidak mengikat untuk ke belakang. Undang-undang ini undang-undang masa depan. Bagi saudara-saudara saya yang sudah bekerja sekarang, aturannya tetap masih memakai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tapi ini kan untuk ke depan. Apalagi di era modern sekarang, digitalisasi, banyak perubahan-perubahan yang kita harus melakukan penyesuaian. Disitulah esensinya kita bersama-sama. Dan saya mohon dengan segala hormat juga, marilah kita berpikir positif dulu. Kita berpikir positif dulu. Apa yang belum kita clearkan, ayo kita clearkan bareng-bareng. Kenapa? Saya ingin mengatakan, ini juga ada terjadi persaingan di antara negara-negara yang tidak ingin Indonesia itu punya daya saing yang tinggi dan maju. Contohnya apa? Ada 35 perusahaan mengajukan surat terbuka tidak setuju dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Saya bingung apa alasannya. Ternyata setelah kami mengecek, 35 perusahaan tersebut bukan merupakan perusahaan yang melakukan investasi foreign direct investment di Indonesia. Tidak ada di BKPM. Bahkan kita cek juga di Bursa Efek Jakarta. Nggak ada juga. Artinya apa? Saya mau sampaikan bahwa ini ada kebakaran jenggot dari mungkin quote and quote dari kelompok-kelompok tertentu yang tidak rela dan ikhlas untuk negara kita maju, bersaing, dan kita bisa menangkan kompetisi untuk menjadi negara yang kuat pada 2030 atau 2040 ke depan. Begitu Mbak Manu kira-kira penjelasannya. Ya, ada niat baik untuk bisa membuat Indonesia ini semakin maju dan dengan potensinya yang sedemikian besar benar-benar menjadi negara yang besar. Tetapi ada komunikasi yang tadi menurut Pak Peter masih kurang tepat. Sesaat lagi kita akan lanjutkan untuk bisa mempertemukan apa yang disampaikan oleh Bu Ella kepada Pak Kepala BKPM termasuk juga catatan dari Pak Peter. Tetap bersama kami di Indonesia Business Forum. Dia salah menyebut nama saya. Saya langsung saja persilakan Bu Eli untuk curhat sama Pak Kepala BKPM, silakan singkat-singkat saja. Iya Pak, terima kasih sudah mendengar, tapi mudah-mudahan juga pemerintah yang sudah bersama-sama kami, dengan kami duduk selama 10 hari untuk membahas pasal per pasal, walaupun akhirnya kami dibohongi di akhir cerita gitu. Karena saya kan bertanggung jawab untuk ratusan ribu anggota saya Pak, dengan duduknya kita di sana untuk merubah substansi yang ada. Memang kita tahu bahwa dialog sosial itu tidak harus menang satu-satu, tapi harus menang bersama-sama. Tapi tak satu pun kami menangkan di situ. Lalu di mana hati pemerintah ketika kami ada di sana bersama-sama dengan mereka? Kenapa pemerintah berkhianat dengan kami sementara kami dibully, bahkan anggota saya membuli saya? Apa yang saya dapatkan dari pemerintah dan pengusaha ketika duduk di sana bersama-sama? Tidak ada yang berubah sama sekali. Memang ada di sana batang-batangnya seperti saya bilang, tapi ranting yang sangat kokoh dan memang harus dipertahankan itu harusnya ada di sana. Kalau dikatakan misalnya tidak ada komunikasi dan dialog yang bagus, kita membangun komunikasi yang bagus dengan pengusaha, Kadin, Apindo, dan pemerintah
pemerintah, tapi ternyata kami tidak mendapatkan apa-apa pun, dan kami kecewa, dan kami mengatakan bahwa pemerintah dan DPR membohongi kami. Karena kami merasa dibohongi, kami juga akan melakukan koreksi-koreksi dan kritik kepada pemerintah mulai saat ini. Jadi kami tidak mau diam, karena ini peringatan juga untuk pemerintah, jangan menganggap kami karena dengan kelembutan kami tidak sangat menggubrak sana, gubrak sini, atau ancam sana, ancam sini, tapi lebih sakit ketika kita dilawan orang yang tidak pernah melawan sama sekali gitu. Demikian Pak, tolong disampaikan. Pak Kepala BKPM, respon Anda. Mbak Elin yang baik, saya terima kasih udah bisa menyampaikan isi hati yang paling mendalam. Mbak Elin, insya Allah apa yang belum kita masukkan sekarang dalam undang-undang, mungkin masukan. Saya mencoba mulai malam ini menginisiasi untuk mengawal di PP-nya bersama-sama dengan Ibu Menteri Tenaga Kerja dan Pak Menko. Insya Allah memang memberikan kepuasan 100% itu saya tidak bisa memberikan janji, tapi minimal ada sebuah harapan kebaikan untuk bersama. Saya sangat memahami perasaan dan kebatinan Ibu Elin sebagai ketua, karena saya juga mantan ketua umum HIPMI, dan saya paham betul juga saudara-saudara saya punya perasaan di buruh. Namun saya pikir bahwa ini belum akhir dari cerita semuanya itu. Jadi saya pikir bahwa memang Bu, perjuangan memang demikian. Dan insya Allah Bu, mulai malam ini kita komunikasi Bu ya. Kita bagi-bagi nomor WA ya nanti ya. Baik. Ya. Baik. Kasih nomor handphone saya. Boleh Pak. Siap. Kita jeda dulu, Pak Kepala BKPM. Tentu ada masukan dari Pak Peter dan juga dari pengusaha. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kita dengarkan masukan dari pengusaha dan juga Pak Peter. Saya ke Pak Aloy terlebih dahulu. Apa kemudian yang diharapkan supaya nanti implementasinya ini bisa baik, Pak Aloy, dari pengusaha? Oke, terima kasih Pak Bahlil. Saya kira tadi Bapak sudah menyampaikan semua rangkaiannya dengan sangat baik dan kami pengusaha gembira. Tapi Pak, kami mohon pemerintah makin sering berkomunikasi, karena saya kira tadi disampaikan Pak Peter, hal ini sangat baik, tapi proses komunikasinya saja Pak, saya lihat yang perlu terus ditingkatkan supaya semua masyarakat lebih memahaminya. Kemudian sedikit catatan tadi dari pernyataan Pak Bahlil Pak, kalau nanti undang-undang ini mulai disahkan dalam lembaran negara, rasanya kami semua akan menggunakan undang-undang baru Pak. Ya, tidak yang karyawan yang lama pakai undang-undang 13, kemudian baru karyawan yang ke depan pakai undang-undang yang baru. Tentu kembali yang yang tidak ada di Undang-Undang Cipta Kerja masih pakai UTK. Dan yang terakhir tadi Bapak sudah sampaikan, saya kira kalau saya pelajari undang-undang ini masih banyak ruang untuk detail implementasinya di PP. Dan saya kira ini kami mendorong bahwa diskusi yang konstruktif secara tripartit kita lakukan juga di PP. Karena undang-undang ini kalau saya baca dengan lebih detail, banyak hal belum bisa dieksekusi sebetulnya Mbak Mon. Tapi harus ada PP-nya supaya benar-benar bisa dieksekusi. Nah mungkin disinilah kembali dialog sosial antara pengusaha, kemudian pekerja dan pemerintah bisa kita lakukan untuk membuat ini menjadi lebih optimal lah. Dan dengan demikian tadi demo-demo selesai. Itu pada akhirnya bisa. Ini kondisi susah banget Pak. Saya kira Pak Bali tadi mengatakan bekas pengusaha pasar bisa turun 50-60%. Jadi hidup 3 bulan lagi aja udah berat gitu. Jadi saya kira waktunya kita bersama Pak. Ya begitu ya Mbak Eli ya. Waktunya bersama untuk Indonesia yang lebih baik kira-kira. Baik. Gitu Pak Bahlil mungkin masukan Terima kasih Pak Aloy. Silakan Pak Peter. Ya, saya mungkin menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Aloy dan apa juga yang sudah kita diskusikan sebelumnya Pak Bahlil. Tadi Pak Bahlil menjelaskan flashback bagaimana latar belakang kenapa kita sangat membutuhkan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kita membutuhkan investasi untuk mensupport kondisi kita sekarang yang sekarang ini tidak cukup baik. Kita memerlukan investasi untuk menyediakan lapangan kerja yang sangat besar. Nah tapi sekarang ini Undang-Undang Cipta Kerja ini dalam kondisi yang diterima tidak cukup baik. Dan saya kira banyak PR untuk yang harus dilakukan agar supaya apa yang diniatkan dengan sangat baik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa dieksekusi dengan baik juga. Dan oleh karena itu kalau saya mengusulkan Pak Bahlil, kalau kemarin proses komunikasi di dalam penyusunan undang-undangnya kurang baik, tidak cukup baik, maka penjabarannya tadi diakui oleh Pak Aloy
masih banyak hal yang diperlukan agar supaya ini bisa dieksekusi. Perlu PP, Ya. perlu turunan Baik. peraturan yang lebih operasional. Ya. Nah, di dalam penjabarannya Baik. itu saya kira saya usulkan untuk lebih banyak merangkul banyak pihak, akademisi, para penggiat lingkungan, para Buruh. penggiat tenaga kerja, serikat buruh, ya. Karena Baik. sekali lagi ini harus ada take and give. Ya, yang Baik. sekarang ini terkesan adalah Ya. di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak ada take and give. Ya, apa yang diambil dari Baik. pekerja hanya diambil, tidak ada yang diberikan kepada pekerja. Baik, Bu Eli masih akan demo besok? Kami akan demo aksi nasional 12 sampai 16, jadi di 24 provinsi, teman-teman masih meneruskan yang sampai tanggal 8, dan setelah itu akan ada estafet gitu, Mbak. Pak Bali singkat saja sebagai penutup. Baik, terima kasih. Ya. Masukan dari Pak Aloy sama Pak Peter sangat positif sekali. Ya. Kita akan coba untuk memperbanyak diskusi. Kami dari BKPM, Pak, Baik. dengan senang hati ruang ini kami tetap buka karena salah satu institusi negara yang berkepentingan dalam implementasinya adalah BKPM. Baik. Maka karena itu saya sangat membuka diri untuk bisa berdiskusi Baik. dalam rangka mencari masukan-masukan yang konstruktif untuk mengisi bagian-bagian yang memang kita harus sempurnakan dalam PP. Itu Ya. pertama. Yang kedua, Singkat saja Manu, mungkin Pak Kepala BKPM. saya pikir yang kedua bahwa undang-undang ini adalah Ya. proses untuk bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita ke depan. Dan saya pikir bahwa kebersamaan kita berlanjut untuk membuka lapangan pekerjaan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Baik, terima kasih Pak Kepala BKPM, Pak Balila Dahlia, Pak Aloy terima kasih, Bu Eli terima kasih, Pak Peter terima kasih. Mudah-mudahan saja nanti PP-nya bisa terjabarkan dan memfasilitasi semua pihak agar tidak terjadi pro kontra lagi. Saya Brigita Manuhara pamit, selamat malam, sampai jumpa.